Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dila Wahidatus Salamarisa dengan NPM 211106030 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi evolusi yang mengenai memahami bukti-bukti dan petunjuk adanya kepunahan massal. Nah, bumi kita terbentuk dari ledakan dahsyat sekitar 13,8 juta miliar tahun yang lalu yang dikenal dengan teori Big Bang. Ledakan tersebut menghasilkan debu dan awan hidrogen yang makin lama semakin padat. Gumpalan terbesar menjadi bintang, yang lebih kecil menjadi planet yang ada sekarang ini. Salah satunya adalah bumi. Beberapa peneliti mempercayai selang 600-700 juta tahun kemudian atau sekitar 3,9 sampai 3,8 miliar tahun yang lalu, hujan meteor itu membombardir bumi dengan membawa serta air dan asam amino dalam jumlah yang banyak. Adanya air dan asam amino memungkinkan muncul cikal bakal kehidupan bakteri bersel tunggal. Nah, sejak saat itu, makhluk hidup pun tumbuh semakin kompleks. Dalam sejarah muka bumi telah tercatat adanya 5 kali peristiwa kepunahan besar-besaran. Kepunahan makhluk hidup bukan hal yang baru di bumi. Kejadian ini memang secara alami sejak pertama kali kemunculan makhluk hidup hingga sekarang. 5 periode kepunahan ditandai penurunan populasi makhluk hidup secara drastis hingga layak dikategorikan sebagai peristiwa kepunahan massal. Periode pertama itu ada periode kepunahan pertama. Memasuki zaman akhir Ordovisium sekitar 443 juta tahun yang lalu, ketika benua tua Gondwana mencapai kutub selatan, suhu turun secara drastis dan es pun terbentuk di mana-mana. Suhu menurunkan permukaan air laut. Penyebab kepunahan yang terjadi di zaman es ini karena berkurangnya kandungan karbon dioksida di atmosfer dan lautan. Keadaan ini menyebabkan jumlah tumbuh-tumbuhan menurun drastis karena kegagalan fotosintesis. Sebagai konsekuensinya terjadi kekacauan ekosistem karena tumbuhan sebagai produsen makan lenyap seketika. Sekitar 86% populasi makhluk hidup lenyap dalam kurun waktu 3 hingga 2 juta tahun. Beberapa organisme yang tinggal di laut terkena dampak kepunahan pertama ini. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping ini. Yang pertama itu ada Brachiopods, yang kedua ada Conodons, yang ketiga Acerithars, yang keempat ada Bryozoans, dan yang kelima ada Trilobites. Lalu ada periode kepunahan kedua. Masa ini terjadi sekitar 359 juta tahun yang lalu, yang dikenal dengan zaman Devon. Hujan meteor yang bertubi-tubi diyakini salah satu penyebab kepunahan massal pada masa ini. Selain beberapa penyebab lainnya seperti global anoksia atau menurunnya jumlah oksigen secara drastis, meningkatnya aktivitas tektonik lempeng, perubahan muka laut, dan juga perubahan iklim. Akibat perubahan tersebut diperkirakan 75% makhluk hidup menyerah dan punah. Nah, kepunahan pada periode ini diyakini lebih memberikan efek bagi kehidupan di laut yang saat itu didominasi oleh terumbu karang dan stromatoporoids. Dapat dilihat di gambar di samping itu contoh stromatoporoids atau sejenis binatang laut tak bertulang belakang. Lalu ada periode kepunahan yang ketiga. Ini adalah periode kepunahan terbesar dan terparah yang pernah terjadi di bumi dan terjadi sekitar 251 juta tahun yang lalu. Disebut dengan zaman Permian. Munculnya benua super besar Pangea yang merupakan daratan luas menyebabkan perubahan geologi, iklim, dan juga lingkungan yang parah. Letusan gunung api yang berlangsung terus-menerus selama 1 juta tahun mengeluarkan lava seluas kira-kira 300 juta kilometer persegi dan menghasilkan endapan setebal lebih dari 1.750 meter. Periode letusan gunung api ini membakar hutan dan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang signifikan, sehingga terjadi pemanasan global. Dampaknya, gas metana yang membeku dalam air laut pun mencair, memberikan dampak pemanasan global 20 kali lebih kuat dari gas karbon dioksida. Siklus ini berlangsung selama kurang lebih 10 juta tahun, sehingga kepunahan massal yang mengerikan tidak bisa dihindari. Hanya 5% populasi makhluk hidup yang bertahan. Sisanya 95% musnah akibat kekeringan yang hebat, kekurangan oksigen, dan juga hujan asam yang menyebabkan tumbuhan tidak mampu bertahan. Lalu ada periode kepunahan keempat.
Periode ini terjadi sekitar 210 juta tahun yang lalu yang dikenal dengan zaman akhir Trias. Pembentukan gunung api di Central Atlantic Magmatic Province terbentuk akibat pecahnya Pangea secara perlahan dan pemanasan global pun kembali terjadi pada periode yang cukup panjang, berlangsung sekitar 600.000 hingga 8 juta tahun ini. Hujan meteor turut mempercepat kepunahan pada periode ini, sehingga sekitar 80% makhluk hidup punah, terutama reptil dan 20% diantaranya hidup di laut. Nah, beberapa makhluk hidup di darat yang punah pada periode ini diantaranya itu ada Pseudosuchians, Crocodylomorphs, dan Threapids, serta juga amfibi besar. Lalu ada periode kepunahan kelima. Nah, kepunahan pada zaman kapur akhir atau lebih populer dengan sebutan Cretaceous Tertiary Extinction adalah salah satu periode kepunahan tercepat. Kepunahan ini terjadi hanya dalam rentang waktu 2,5 juta hingga kurang dari 1 juta tahun. Periode ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Ini memungkinkan periode kepunahan yang paling populer karena berbarengan dengan punahnya dinosaurus. Tumbukan meteor besar di Teluk Meksiko yang sekarang itu dikombinasikan dengan aktivitas gunung berapi yang memproduksi gas karbon dioksida dalam jumlah yang signifikan. Diyakini bertanggung jawab atas punahnya sekitar 50% populasi makhluk hidup pada saat itu. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.